Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan saat ini, alhamdulillah, saya mewakili dari APAD Anggur Plat AD. Ini adalah kali kedua berkegiatan dengan komunitas Joli-Jolan. Ketiga ya? Yang kemarin sama Kompos. Oh iya, alhamdulillah kemarin sudah, ini yang ketiga. Yang di luar latar satu ya. Iya. Di luar, kebetulan kita di Palur Plaza. Sebenarnya rumah saya dekat di Palur situ, cuman karena hari ini tadi berbarengan dengan kegiatan pelatihan juga teman-teman APAD Karanganyar, saya bantu, ada tamu. Ya alhamdulillah sudah bisa datang walaupun rodok telat karena hujan. Nah, saat ini saya ingin berbagi tentang cara pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama harus kita siapkan yaitu bahannya. Bahan yang kita gunakan otomatis sampah organik. Saat ini saya mencontohkan, saya bawa buah-buahan. Ya kebetulan sing iso dicangking ning dalan buah-buahan tadi. Yang sampahnya kayaknya kurang enak kalau di mall. Kalau di Kerten mungkin tak bawakan, tapi ini yang contoh saja. Itu buah-buahan dan sayuran sebenarnya kita pakai. Kemudian tempatnya itu kita cari yang mudah dicari. Ini saya pakai botol bekas mineral. Itu satu botol yang besar 1.500 liter sama satu botol kecil ini yang 600 ml. Ini 1.500 ml, ini 600 ml. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah starter. Starter ini saya menggunakan EM4. EM4 kenapa saya gunakan EM4? Ini yang mudah dicari. Kalau mau pakai starter yang lain bisa pakai bakteri probiotik atau nanti bikin starter tadi yang saya bilang dari bahan nasi basi tadi, jadi mikroorganisme lokal tadi bisa. Kemudian satu lagi bahan yaitu ini adalah gula merah cair. Atau kalau pupuk nanti kita bisa gunakan molase. Molase itu tetes tebu. Itu lebih murah. Kalau beli 1,5 liter ini kalau tidak salah sekarang harganya 12.000. Ya, kalau ini kebetulan saya pakai gula. Kebetulan molasenya habis tapi pakai gula tidak apa-apa, bisa. Maksud saya naik gula kan lebih mahal. Kalau molase murah. Ya, gula ini biasanya saya gunakan nanti sebenarnya bukan untuk pupuk tapi untuk enzim. Tetapi kalau untuk pupuk ya bagus. Ini kebetulan yang saya bawa ini adalah gula merah cair. Gula merah cair dari tebu. Jadi gula tebu merah cair ini dari sari tebu kemudian dimasak sampai berwarna coklat gini, tidak sampai mengkristal. Ini adalah kalau untuk membuat enzim atau untuk membuat pupuk ini paling bagus karena kadarnya itu 100% dibanding gula yang lain. Ini paling bagus. Oke, saya lanjutkan. Kemudian caranya gimana? Cara yang pertama yaitu setelah kita siapkan semua, itu kemudian kita olah. Cara ngolahnya nanti material ini yang sudah ada di sini itu nanti kita masukkan semua ke dalam botol. Perbandingannya itu 1 bagian gula, kemudian 3 bagian sampah organik, sama 10 bagian air. Air ini kalau untuk pupuk pakai air apa saja bisa. Artinya air yang sehat ya, bukan air limbah dan sebagainya, enggak. Tapi air yang sehat. Atau kalau kita punya kolam, pakai air kolam itu lebih bagus lagi. Kolam lele terutama itu lebih bagus karena pakan lele itu proteinnya tinggi. Jadi kotoran dari lele itu kandungannya unsur N sama P-nya tinggi. Jadi bisa kita gunakan untuk memperkaya daripada kandungan POC nanti. POC ini nanti kandungannya itu kandungan unsur hara makro dan mikro itu lengkap sebenarnya. Apa kalau kita konsisten menggunakan buahnya itu sama saja terus, artinya kalau pakai nanas, pakai pepaya, pakai semongko itu pakai terus, itu komposisinya sama, itu hasilnya nanti pasti akan sama terus. Tapi karena ini kita menggunakan limbah, artinya limbah organik yang ada apapun itu sebenarnya hasilnya juga tidak beda jauh. Jadi untuk NPK-nya masih standar. Tapi kalau memang untuk dijual bebas itu memang agak ketat, artinya kan ada uji labnya nanti ternyata berkurang gini. Tapi kalau pupuk organik
kalau kita pakai sendiri, insya Allah hasilnya tetap bagus. Jadi gini nanti, setelah kita siapkan ini air 1 liter, nanti kita potong-potong ini. Yun saya bisa minta bantuan mas, motong-motong ini. Tadi pisaunya mana ya? Oh ini. Semua dipotong-potong kecil-kecil. Yang penting bisa masuk ke botol. Plastiknya nggak usah dibuka, kotor nanti jenengan. Ya. Lebih kecil atau? Yang penting bisa masuk. Ya. Jadi nanti sebenarnya ini kita potong-potong tujuannya adalah hanya untuk bisa masuk ke situ. Tapi juga semakin banyak permukaan atau semakin lebar, semakin luas permukaan daripada material itu, nanti semakin cepat terurainya. Kalau jenengan mau di jus boleh, di blender gitu, jus itu masukkan. Tetapi saya lebih suka dipotong-potong. Saya nggak tahu kalau di blender itu mungkin karena sentrifugalnya blendernya terlalu keras atau terlalu panas mungkin ya. Itu nanti kadang-kadang juga bisa merusak enzim. Ya, malah mendingan kalau digiling itu boleh, atau di blender nggak sampai halus, tapi hancur tok bisa masuk itu lebih bagus. Karena ini nanti pupuk setelah jadi, ini bentuk dari buah ini nggak akan berubah, tetap seperti itu. Jadi dia bentuknya tidak berubah, tidak akan hancur seperti itu. Karena nanti yang bekerja adalah bakteri. Bakterinya ini melepaskan enzim yang ada di buah dengan bantuan gula. Jadi sebenarnya bakteri itu makanannya gula. Jadi kalau kita buat nggak pakai gula, nggak efektif. Karena dia makanannya gula. Sehingga kalau kita mau memfermentasi apapun, itu harus pakai gula. Karena bakteri makanannya gula. Nah nanti setelah tercampur, itu nanti kita masukkan. Tadi perbandingannya kalau sampahnya 3 bagian kalau ini 1.500, itu biasanya saya pakai airnya 1 liter, kemudian buahnya itu 300 gram, terus gulanya ini 100 gram atau 100 ml. Nanti ditambahkan starternya itu sekitar 2 atau 3 tutup kalau pakai E4. Nanti kita fermentasi minimal itu 1 bulan. Setelah 1 bulan, pupuk sudah bisa dipakai. Kalau lebih 1 bulan gimana? Tidak apa-apa. Lebih lama lebih bagus. Karena terurainya lebih maksimal. Tetapi minimal 1 bulan itu sudah bisa dipakai. Nah, oke saya lanjutkan. Jadi nanti ini setelah dipotong-potong, itu dimasukkan semuanya. Ya, dimasukkan sampai kalau ini tadi saya timbang itu 0,5 kilo, jadi kebanyakan ini tadi. Ada yang nggak bisa masuk mas. Oke. Jadi dimasukkan semua sampai sesuai ukuran. Sebenarnya kalau lebih efektif pakai timbangan. Ning nek iki kakean piye mas? Nggak apa-apa. Lebih bagus. Jadi lebih pekat dia nanti. Nanti ketika memasukkan, nanti kalau dimasukkan kan penuh nih, airnya naik. Nah itu nanti disisakan kira-kira sekitar 20% atau 30% dari ukuran botol. Tujuannya apa? Ketika terjadi fermentasi, itu nanti akan mengeluarkan gas. Nah, gas itu selama fermentasi, gas itu keluar terus. Dan dia butuh ruang. Ketika ruangnya tidak cukup, dia akan menghantam. Akibatnya apa? Pecah botolnya. Apa pernah terjadi? Pernah. Ya, masih sedikit lagi mas. Oke, ini. Dan nanti baunya seperti apa? Yang sudah jadi nanti baunya harum. Harum buah-buahan. Tergantung buah-buahan yang dipakai. Kalau buah-buahnya itu punya aroma yang kuat, seperti nanas, jeruk, apel, itu baunya juga seperti itu nanti, harum. Ya, cukup mas. Minta tolong ini dimasukkan. Semua dimasukkan.
Ya, ini tadi adalah gula merah cairnya ya. Kita masukkan semua. Dari gula pasir bisa? Bisa sebenarnya. Gula pasir itu bisa, cuman begini. Proses pembuatan gula pasir itu ada proses kimianya. Sehingga bakterinya nanti harus bertarung dulu dengan menetralkan kimianya. Tapi kalau bisanya bisa. Oke, cukup. Kemudian nyuwun tulung ini dikasihkan 3 tutup. Ya, kita kasih 3 tutup per 1.500. Halo, Indi. Halo. Ya. Harap teras kafe. Ora. Oke, nanti dimasukkan. Ora acara apa? Ya. 3. Kalau jenengan punya bakteri jenis lain boleh, starter jenis lain boleh, karena ada beberapa di pasaran. Pakai mol itu bisa? Pakai mol bisa, cuman perbedaannya nanti adalah proses atau waktu fermentasi. Yang paling bagus itu pakai bakteri probiotik, itu cepat sekali. Satu ini cuman kita kasih 1 sendok makan. Ini coba jenengan tutup, kemudian dikocok mas. Cok. Ya, terus ini kan mengendap di situ. Ya. Oke, cukup mas. Ini sudah siap difermentasi ini. Oke. Cuman untuk mengamankan biar ini tidak meletus, itu tadi sudah saya sampaikan dengan airlock system. Airlock system itu tadi membuang. Jadi saya sudah buat tutup ini, saya kasih selang, jadi kita lubang, kita kasih selang, kemudian kita lem pakai lem bakar itu agar rapat, kemudian kita ganti nih, kita tutup. Kita tolong mas. Ya. Oke. Kalau sudah, kemudian ujung selang ini kita masukkan ke botol satunya, botol yang kecil. Ya. Botol yang kecil ini fungsinya adalah untuk membuang gas. Jadi gas nanti keluar. Di sini tandanya nanti ada belekutuk ya, ada apa namanya, bubble itu keluar. Nah itu artinya ini sudah fermentasi terjadi, sudah bekerja bakterinya. Dan ini nanti kita simpan sampai 1 bulan. Nanti paling banter itu sekitar minggu-minggu awal, itu nanti prosesnya banter, belekutuk itu ya. Nanti kemungkinan juga di atas nanti akan ada jamur dari ini, tetapi jamur itu aman. Itu bisa jadi ragi kalau di tempe atau di tape, itu ragi, itu jamurnya itu. Sebenarnya ini kalau di tempat yang lebar, tempatnya lebar, kebetulan ini tadi kan saya pakai airnya mineral nih, air mineral, kemudian gulanya gula merah cair, kemudian saya pakai EM4. Kalau kita kali bakteri, itu nanti sebenarnya jamur di atas yang putih itu ketika tebal itu bisa digunakan untuk masker wajah. Jadi untuk menghaluskan wajah itu pakai masker jamur itu bisa. Kebetulan saya belum pernah nyoba karena saya selalu pakai botol, jadi juga angel. Tetapi bisa untuk masker wajah. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa sebelum menyimpan ini itu diberi tanggal. Kita kasih stiker atau isolasi kertas ditanggali supaya kita tahu nanti panen kapan. Ditanggali. Nah, kalau sudah selesai itu kita saring. Kita saring, kemudian ampasnya ini bisa kita gunakan untuk kompos. Tinggal kita tanam saja di tanaman atau di pot. Itu nanti insya Allah hasilnya bagus. Ini adalah dengan material buah. Di sini saya membawa contoh. Yang buah tadi nanti jadinya ini, enzim buah. Ya, enzim buah. Gitu nggih. Sementara gitu dulu, mungkin ada pertanyaan dan lain-lain, monggo disampaikan. Nanti kita sharing-sharing, mungkin ada yang kurang paham, monggo silakan Bu.